Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sabrina Alifianti Wahyuningsi dengan NIM 231112080 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melani Fitria Handayani dengan NIM 231112083. Di sini kami ingin memaparkan materi yang berjudul Enterprise Research Planning. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai profil singkat PT Telkom. Telkom Indonesia itu adalah perusahaan telekomunikasi dan digital terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 di Bandung. Dulunya hasil dari restrukturisasi PN Postel dan jadi udah lama banget eksis dan terus berkembang. Kalau ngomongin layanan, Telkom tuh lengkap banget, mulai dari internet cepat buat rumah atau kantor, lalu ada layanan seluler lewat Telkomsel, ada juga TV berbayar dan hiburan digital lewat IndiHome, dan layanan cloud data center, sampai solusi digital untuk bisnis dan instansi pemerintah. Jadi nggak cuma buat personal, tapi juga membantu transformasi digital di berbagai sektor. Di balik semua layanan itu, Telkom memiliki infrastruktur yang canggih banget. Contohnya, jaringan serat optik yang membentang dari Sabang sampai Merauke, lalu satelit komunikasi buat wilayah yang sulit dijangkau, dan berbagai fasilitas digital lainnya yang membuat layanan Telkom ini tetap stabil dan bisa diakses 24 jam nonstop. Telkom juga mempunyai beberapa anak usaha yang keren, mungkin udah kalian kenal, seperti Telkomsel. Telkomsel ini merupakan operator seluler terbesar di Indonesia. Lalu ada IndiHome atau biasa kita sebut dengan WiFi, yaitu internet rumahan plus TV interaktif. Dan yang ketiga itu Mitratel atau penyedia menara telekomunikasi. Dan gak cuma di Indonesia, Telkom juga mulai melebarkan sayap ke regional Asia Tenggara. Telkom didukung oleh ribuan karyawan hebat dan titik layanan di seluruh Indonesia. Dengan semangat kerja 24 jam, mereka terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Jadi bisa dibilang Telkom Indonesia bukan cuma soal internet dan sinyal, Nah, setelah kita membahas tentang Telkom sebagai perusahaan digital besar, sekarang kita masuk ke salah satu teknologi penting yang banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Telkom, yaitu ERP. ERP atau Enterprise Research Planning adalah sebuah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi utama dalam perusahaan ke dalam satu sistem terpusat. Jadi sederhananya, ERP itu seperti otak digitalnya perusahaan. Satu sistem yang bisa nyambungin semua bagian perusahaan, mulai dari keuangan, lalu sumber daya manusia, produksi, logistik, hingga layanan pelanggan. Nah, tujuannya dari ERP itu apa sih? Jadi tujuannya itu supaya seluruh proses bisnis perusahaan ini bisa saling terkoneksi, lebih efisien, dan tentunya mengurangi kerja manual yang berulang-ulang. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa Telkom Indonesia memutuskan untuk mengintegrasikan sistem ERP. Nah, yang pertama, PT Telkom ini memiliki struktur organisasi yang kompleks dan tersebar di berbagai wilayah. Dengan kondisi ini, dibutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh unit kerja dalam satu platform yang terpadu. Lalu yang kedua, ERP ini membantu dalam konsolidasi data dan standarisasi proses bisnis. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan efisien di seluruh lini operasional perusahaan. Yang ketiga, penggunaan ERP ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data. Informasi yang lebih akurat dan real time memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, sistem ERP juga mengatasi fragmentasi sistem yang sebelumnya terpisah-pisah, sekaligus mendorong proses digitalisasi yang menjadi bagian dari transformasi BUMN, khususnya di era industri 4.0 ini.
Dan yang terakhir, IRP ini memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan data yang terintegrasi, pelaporan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan alasan Setelah mengetahui alasan mengapa PT Telkom mengimplementasikan sistem IRP, kini kita membahas platform dan modul apa saja yang digunakan. Dalam implementasinya, PT Telkom memilih menggunakan SAP IRP yang dikenal sebagai salah satu vendor IRP terbesar dan paling terpercaya di dunia. Telkom mengadopsi beberapa modul utama yang saling terintegrasi untuk mendukung operasional perusahaan secara menyeluruh, yaitu yang pertama ada FI atau Finance yang berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan dan akuntansi. Modul ini mencakup pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ada CO atau Controlling, digunakan untuk pengendalian biaya serta perencanaan keuangan jangka panjang yang membantu manajemen dalam mengevaluasi efisiensi setiap unit bisnis. Yang ketiga ada MM atau Material Management yang mengelola proses pengadaan barang, logistik, dan manajemen inventory. Yang keempat ada HCM atau Human Capital Management yang menangani berbagai proses terkait sumber daya manusia melalui mulai dari rekrutmen, pelatihan, penggajian, hingga manajemen kinerja karyawan. Yang kelima ada SD atau Sales and Distribution yang mendukung proses penjualan, pengiriman produk, dan integrasi dengan pelanggan secara efisien dan terstruktur. Dan yang terakhir ada PM atau Plant Maintenance yang memastikan seluruh aset dan infrastruktur perusahaan tetap andal melalui sistem perawatan berkala. Nah, semua modul ini terintegrasi dalam satu sistem SAP IRP. Berikutnya yaitu proses bisnis yang terintegrasi. Dengan sistem ERP, Telkom berhasil mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Beberapa proses utama yang diintegrasikan antara lain 1. Procure to pay. Proses pengadaan barang dan jasa hingga pembayaran ke vendor menjadi lebih transparan dan efisien. 2. Order to cash. Mulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga pembayaran yang diterima perusahaan dapat dipantau secara real time. 3. Hire to retire. Semua proses SDM dari rekrutmen hingga pensiun dikelola secara terpusat dan terdokumentasi. 4. Record to report. Pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat karena semua transaksi tercatat otomatis dan saling terhubung. Dengan integrasi ini, Telkom bisa memastikan bahwa tidak ada proses yang berjalan tanpa pengawasan atau tanpa data dukungan yang kuat. Berikutnya manfaat ERP bagi Telkom. Implementasi ERP memberikan banyak manfaat strategis bagi Telkom. Yang pertama, data dari berbagai unit bisnis bisa diakses dalam satu sistem sehingga menghindari inkonsistensi dan mempercepat pengambilan keputusan. Kedua, efisiensi operasional meningkat karena proses menjadi otomatis dan terdokumentasi dengan baik. Ketiga, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau ganda bisa dieliminasi, mengurangi beban kerja dan potensi kesalahan. Keempat, ERP menyediakan laporan secara real time yang sangat penting bagi manajemen untuk memantau performa dan merespon dinamika bisnis. Terakhir, sistem ini memperkuat fondasi digital Telkom untuk menjawab tantangan di masa depan. Berikutnya yaitu tantangan implementasi ERP. Tentu saja implementasi ERP bukan tanpa hambatan. Pertama, struktur organisasi Telkom yang besar membuat proses
standarisasi dan integrasi menjadi rumit. Kedua, perubahan budaya kerja menjadi tantangan utama. Karyawan perlu beradaptasi dengan sistem dan proses baru yang seringkali membutuhkan pelatihan dan pendekatan manajemen perusahaan. Ketiga, investasi awal untuk implementasi ERP ini cukup tinggi, baik dari sisi perangkat lunak, hardware, maupun sumber daya manusia. Keempat, resistensi dari karyawan yang sudah nyaman dengan sistem lama juga menjadi kendala psikologis yang terus diatasi. Namun, semua tantangan ini dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Berikutnya yaitu solusi dan strategi Telkom. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Telkom menerapkan beberapa pendekatan strategis. Pertama, implementasi dilakukan secara bertahap atau phased implementation, sehingga resiko bisa diminimalkan dan setiap fase dapat dievaluasi secara terukur. Kedua, Telkom bekerja sama dengan SAP dan mitra lokal yang memahami konteks bisnis Indonesia untuk memberikan dukungan teknis dan solusi custom. Ketiga, Telkom menerapkan program change management yang kuat, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan karyawan dalam masa transisi. Keempat, evaluasi sistem dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem berjalan optimal dan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi. Berikutnya yaitu dampak dan masa depan ERP di Telkom. Hasil implementasi ERP telah membawa dampak besar terhadap transformasi digital Telkom. Bisnis menjadi lebih agile, artinya perusahaan bisa lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. ERP juga membuka jalan bagi pengembangan teknologi jaringan seperti Big Data Analysis, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things dalam proses operasional dan pengambilan keputusan. Di masa depan, Telkom juga berencana mengintegrasikan ERP dengan platform cloud dan mobil agar sistem dapat diakses kapan saja dan di mana saja, mendukung model kerja fleksibel dan remote. Jadi, bisa disimpulkan, implementasi ERP bukan sekedar menggantikan sistem IT yang lama dengan yang baru. Ini lebih dari itu. Ini tuh merupakan proses transformasi menyeluruh yang menyentuh cara kerja, proses bisnis, hingga budaya organisasi secara keseluruhan. Telkom Indonesia menjadi contoh nyata dari keberhasilan penerapan ERP di lingkungan BUMN. Dengan pendekatan yang terstruktur dan strategi yang matang, Telkom berhasil menjadikan ERP sebagai fondasi utama dalam transformasi digital perusahaan. Ini menjadikan Telkom sebagai role model bagi perusahaan lain yang ingin menjalankan transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.